Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan men-sharing sebuah hasil sharing dari beberapa klien yang memang sharing sama saya tentang cerita-ceritanya. Nah, ini ada satu hal yang menarik yang mungkin perlu saya sampaikan. Selama ini saya selalu memberikan solusi untuk bisa lepas ya, istilahnya untuk menolak di abuse atau berhenti di dalam hubungan toxic relationship itu, dan juga bisa jadi diri sendiri gitu. Nah, ada hal yang menarik di sini. Mungkin karena efek trauma bond ini sangat kuat ya, ada beberapa klien yang memang benar-benar udah menyamakan sekali antara trauma bond dan rasa cinta itu ya. Kemudian yang saya pokoknya benar-benar pengen bertahan, lebih baik saya memberikan semua yang narsisis minta, memberikan semua, saya akan rela melakukan apapun. Nah, jadi intinya dia itu benar-benar tidak bisa lepas dari narsisis yang abusive ini karena tidak mau menghabiskan waktu untuk beradaptasi ya, sehingga akhirnya memilih untuk memberikan apapun, rela, benar-benar udah seluruh hidupnya itu terfokus dan tertuju pada narsisis ini. Ketika saya sarankan untuk lepas, dia malah nanya, bagaimana kalau saya benar-benar ngasih aja deh semua yang narsisis mau, bahkan rela, saya nggak apa-apa rela diselingkuhin, dibohongin, dimarahin, di abusive, bahkan dimanipulatif, dan juga rela memberikan waktu, tenaga, uang, dan segalanya. Ibaratnya benar-benar kayak sudah merasa kalah dengan hubungan toxic relationship ini. Kemudian saya mau hari ini share tentang konsep ini. Kita mulai aja ya. Pertama-tama saya ingin kalian tetap memahami konsep narsisis dulu ya. Narcissist personality disorder, dari namanya kalian udah tahu ini adalah personality disorder. Jadi kalian yang udah nanya seperti itu harus siap bahwa narsisis atau pasangan Anda ini nggak bisa dipaksakan jadi normal. Oke, nomor satu, nggak bisa dipaksakan jadi normal. Kemudian menjawab pertanyaan, gimana kalau saya mau ngasih semua yang narsisis minta? Saya mau jadi apapun yang narsisis mau. Nah, jawaban saya simpel. Sayangnya nggak mungkin supply manapun bisa memberi seorang NPD apapun yang dia minta. Walaupun kalian mau pun, karena dorongan wah rasa cinta dan pembuktian cinta kalian yang kalian pikirkan itu, saya nggak ada supply manapun yang bisa melakukan itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru, loh kenapa sih kok nggak bisa? Ya, ini akan saya rangkum dalam 5 poin. Pertama, kenapa kok kita nggak bisa memberikan semua yang narsis mau? Karena kita tidak bisa melakukan hal-hal ini. Nomor satu, mereka ingin agar Anda tidak pernah mengganggu mereka dengan melihat kekurangan Anda. Jadi bukan Anda yang melakukan suatu kesalahan, tapi ketika mereka melihat kekurangan Anda, itu mengganggu mereka. Jadi kenapa saya bilang nggak bisa? Tentu apapun yang kita lakukan, sadar tidak sadar, pasti kita memiliki kekurangan. Dan ketika itu mengganggu mereka, mereka menganggap Anda tidak memberi yang mereka semua mau. Nomor dua, mereka ingin Anda membaca isi pikiran mereka dan selalu senada dengan skenario yang ada di halusinasi mereka. Jadi mereka ini kayak punya skenario dan kalian harus fit in dengan skenario itu. Nah, untuk itu kalian harus bisa membaca isi pikirannya. Gimana bisa Anda melakukan dan memberikan semua yang narsisis mau kalau Anda nggak punya ability untuk baca isi pikiran mereka. Yang nomor 3, mereka mau kalian secara instan available buat mereka kalau mereka lagi butuh, dan nggak peduli apa yang sedang kalian lakukan gitu. Jadi bener-bener kayak as if standby kehidupan itu hanya terfokus dan terpaku untuk mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat, mereka mau agar Anda secara intuisi sama, ngilang langsung seketika ketika mereka tidak menginginkan Anda.
Jadi poin ketiga, available langsung kalau mereka butuh Anda. Tapi kalau mereka nggak butuh, ya Anda juga harus secara instan hilang. Nah, pikirkan itu baik-baik. Kemudian yang nomor 5, mereka ingin agar Anda oke, sempurna dengan semuanya itu, perilakunya oke, mungkin kalian bisa, oke deh saya tahan-tahanin, bisa kok, ini udah tahan bertahun-tahun, 10 tahun, oke tahan. Dan tidak pernah memperdulikan kebutuhan Anda. Dan jangan harap mereka peduli dengan kebutuhan Anda juga. Artinya kenapa saya di sini bilang nggak bisa? Karena setiap manusia pasti punya ekspektasi. Ketika kita memberikan semua, itu setiap ada hubungan, namanya hubungan pasti timbal balik. Dan ketika Anda benar-benar merasa mencintai, apalagi ekspektasi Anda akan timbul. Nah, ketika ekspektasi Anda timbul, itu narsisis nggak suka. Karena mereka ingin Anda tidak mempedulikan kebutuhan Anda. Nah, maka dari itu, untuk menjadi semua narsisis yang narsisis mau, pada dasarnya manusia normal itu nggak bisa. Karena 5 poin yang saya jelaskan ini. Nah, kemudian kemungkinan besar yang akan terjadi adalah apapun yang Anda lakukan, mereka akan menemukan segala alasan, yaitu untuk menjadi marah dan kecewa kepada Anda dan merasa disakiti kalian. Loh, bukan kalian yang merasa disakiti, enggak. Mereka itu merasa kalian menyakiti Anda karena tidak menjadi kesempurnaan dengan skenario dan versi mereka. Maka mereka itu merasa disakiti. Dan sifat play victim ini benar-benar nggak bisa dielakkan. Itu pasti akan terjadi. Sedangkan yang kalian lakukan adalah ngasih semua untuk mereka. Ironis kan, kalian ngasih semua untuk mereka, tapi mereka yang merasa disakiti karena ketidaksempurnaan kita. Di value itu tetap akan bertambah parah dan parah. Kalau Anda terus membiarkan ini, itu akan menjadi sinyal buat mereka bahwa, oh berarti gue boleh ngelakuin ini gitu. Membiarkan energi Anda terkuras dan juga habis karena kritik yang gak ada habisnya. Nah, kalau misalkan Anda ketemu yang tipe covert, mereka itu akan terus menghukum Anda, mendendam dengan segala macam drama, yang dimana energi kalian akan terkuras karena itu fuel buat mereka. Dan apakah mereka tetap akan mencari supply lain? Oh ya pasti, mereka harus cari supply yang lebih fun, lebih seru, lebih menantang. Karena ketika udah dapat mainan lama, lama-lama juga akan usang. Jadi kesimpulannya, orang NBD itu nggak stabil ya, tidak stabil atau labil. Anda bisa membahagiakan mereka, tapi hanya pada saat itu, momen itu, sesaat saja. Jadi memang bisa memiliki memori yang indah sesaat aja momen itu, karena mereka itu labil dan nggak stabil. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda anggap bisa menyenangkan pasangan Anda, iya cuman hanya momen itu aja. Bahkan mereka juga tersinggung kalau apapun yang kalian beri itu nggak cukup buat mereka. Jadi lebih gampang banget untuk menyinggung mereka daripada bagaimana susahnya untuk membahagiakan orang ini, karena memang secara default mereka lebih banyak benci daripada rasa suka, seperti itu. Kemudian dalam sebuah dalam sebuah penelitian, supply yang ingin bertahan ini sebenarnya pertama karena nggak tahu cara survive-nya, sehingga udah nyerah aja. Untuk menjalankan hidup udah nggak punya semangat lagi karena udah bener-bener damage ya, brandnya damage, pikirannya udah kacau balau. Kemudian setelah lepas dari narsisis juga bingung mau mulai dari mana. Nah, ini yang disebut dengan istilah Stockholm Syndrome, makanya ini sangat bahaya banget. Kemudian setelah diteliti secara medis, ternyata mereka itu bukannya cinta mati sama narsisis ini ya. Ternyata mereka udah menderita satu penyakit yang disebut dengan penyakit kodependensi. Artinya, narsisis ini melatih korbannya untuk menikmati kesakitannya. Dan ini menjadi magnet antara narsisis dan kodependensi. Alangkah ngeri banget ya. Bagaimana bisa ada kalimat menikmati kesakitannya? Karena up and down yang dibikin terus-menerus, ketika pada posisi down, itu akan menimbulkan pemikiran otomatis dari korban untuk pengen kembali ke posisi normal, ke posisi ibaratnya nggak disakiti. Akibatnya akan bolak-balik di situ terus, dan juga nggak akan ada habisnya sampai timbul yang namanya kodependensi. Jadi ini adalah human magnet syndrome, seperti itu.
Untuk bertanya pertanyaan ini, sebaiknya mohon cek apakah Anda sudah mengidap penyakit kodependensi akibat hubungan dengan NPD yang terlalu lama. Hubungan NPD yang terlalu lama ini membuat Anda punya pikiran-pikiran seperti itu. Lama-kelamaan, korbannya itu akan kolaps. Maka dari itu, hati-hati dengan keputusan Anda untuk terus bertahan dan mau ngasih segalanya. Itu hati-hati dengan keputusan itu dan pikir 1000 kali lagi. Hati-hati dengan keputusan Anda, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, dan juga lelah secara emosional. Jadi ada satu kalimat yang penting banget buat kalian di sini, apalagi yang sampai nanya hal itu ke saya. Kalian harus ingat, before you go to war, you have to know what you are fighting for. Artinya, sebelum kamu itu masuk ke zona perang, sebaiknya kalian tahu apa yang Anda perjuangkan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya menonton video ini. Kalau misalkan memang kalian lagi struggling banget dan memang susah banget lepas, boleh banget hubungin saya di sini, unsecret@unsecret.narcissus, untuk sharing pengalaman-pengalaman Anda. Dan juga siapa tahu saya bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.